Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang pengedar berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Ya, oke. Ada laporan. Iya. Ini kami dari kelompok tugas Pancasila kita ada tugas mewawancarai tentang narkoba. Benar dengan Mas Alun. Alif. Oh, sesuatu sama sesi wawancaranya di sini atau di ruangan terserah. Mungkin saya belum opsi di ruang aja, ruang ya, karena ruangan di jelas minggu kan untuk ikut terbang. Iya. Oke, langsung saja ke sesi pertanyaan tanya jawab. Terima kasih. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang Mas tahu tentang narkoba? Narkoba itu kan suatu barang yang dilarang oleh pemerintah. Itu contohnya kayak obat-obatan atau narkoba itu kan banyak tersebutnya. Narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Jadi itu barang berbahaya untuk dikonsumsi masalah lainnya orang-orang musuh lainnya. Ya, intinya itu barang berbahaya yang jangan sampai kita mahasiswa dan anak muda lainnya terutama untuk mencari itu. Gak mungkin narkoba itu sendiri efeknya cukup cukup mengerikan. Karena apa? Ada beberapa faktor narkoba itu mempengaruhi. Yang pertama kesehatan, sosial, seperti itu. Baik, untuk langsung pertanyaan kedua ditanyakan oleh Bang Yani. Tentang narkoba, menurut Anda bagaimana cara untuk mengidentifikasi dan menangani kasus narkoba dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan lain-lain sebagainya? Yang pertama mungkin dari pihak itu harusnya ya mengadakan sosialisasi di tempat desa-desa, setiap sekolah itu harus ada seperti itu. Karena kan orang-orang yang seperti itu tuh kadang-kadang kan karena tidak tahu, karena ketidaktahuan mereka lalu yang mencoba. Mungkin saya mengaspirasi pada opsi jawaban dari Mas Ali tadi bahwasanya kalau saya kan sebagai mahasiswa itu kemarin ada namanya sharing tentang narkoba oleh BNN. Mungkin penjagaan di lingkungan sekolah bisa diadakan seperti itu. Sosialisasi juga pengawasan dari guru juga kalau mahasiswa dosen. Ya faktor utama itu bagi lingkungan itu sangat mempengaruhi juga. Terkadang memakai narkoba itu ya bukan untuk disengaja atau mengenakan badannya. Bisa jadi karena kehidupan di rumah nggak enak, itu bisa jadi karena terus teman-teman ya faktor lingkungan itu dan sebagainya sih.
Oke, selanjutnya belum ya, ketiga dibacakan saya. Apa sih yang dari kalangan masyarakat? Di kalangan masyarakat itu mungkin apa ya? Ya karena terjebak ya. Soalnya gini, saya dari lingkup orang daerah dan seperti itu juga banyak. Kalau kayak gitu kadang dijebak sama tangannya, kadang disuruh ngirim ini, misalnya disuruh ngirim barang entah itu apa, ternyata isinya narkoba. Kadang dijebak kan yang namanya. Terus karena ditangkap polisi, kan kita tidak tahu tuh isinya narkoba, lalu dijebak. Itu karena tidak tahu. Makanya maka dari itu harus adakan sosialisasi agar desa dan sekolah-sekolah gitu. Mungkin faktor-faktornya lainnya yang saya pernah bilang tadi soal dari lingkungan itu sangat mempengaruhi dan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak mau ke arah situ, mungkin tidak situ lagi ya. Mungkin itu pencegahannya dari kita sendiri. Dan mungkin ada beberapa jenis-jenis obat-obatan terangkat atau sebut narkotika. Contohnya ya sabu, apalagi obat-obatan itu ada di desa itu berkirim double R. Mungkin minuman alkohol itu bisa disebut narkoba, tapi dengan dosis rendah. Itu. Oke, untuk terakhir, kalau menurut Anda itu dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri menurut Anda? Bisa sekali. Orang yang pakai narkoba itu sudah ada yang tidak menunjukkan gitu. Soalnya ya narkoba itu setahu saya paling lama itu 2 tahun cara ini. Dan untuk menghilangkan itu tidak murah, dan tidak mudah. Itu. Ya, mungkin itu pencegahan mas ya. Dampaknya bagi jangka panjang itu kalau saya lihat di lingkungan ini kan itu link loh. Dampaknya bisa merusak fisik, otak, mental juga lingkungan. Saya bilang tadi awal merusak sosial itu termasuk itu juga bisa merusak lingkungan, keluarga, pertemanan seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Arif dan Mas Galung. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Mas, permisi. Yo. Sebelumnya kami dari Fakultas Teknik Elektro ada tugas Pancasila disuruh mewawancarai tentang narkoba. Masih ada ada. Kalau ada wawancara ini, benar minta waktunya, minta waktu. Iya. Nanti gimana? Iya. Tunggu. Kita nih kami mewawancara. Banyak yang tahu ya. Yes. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang narkoba? Kalau menurut saya narkoba itu apa ya? Kayak semacam zat yang bisa itu mengandung apa ya? Zat yang bisa menstimulasi dopamin lah, menstimulasi dopamin. Jadi itu bisa menyebabkan efek kesenangan yang sangat tinggi gitu. Ya, tinggi. Dan itu kayaknya dilarang sih, sudah bisa dihindari. Lalu menurut Anda bagaimana cara mengidentifikasi dan menangani tentang kasus narkoba di kalangan lingkungan sekolah atau kampus atau di lingkungan masyarakat?
Mengidentifikasi, maksudnya mengidentifikasi apa yang mas mintanya kok apa narkobanya? Mungkin ya dua-duanya, dua-duanya. Kalau mengidentifikasi narkoba sih kayaknya itu perlu diadakan sosialisasi. Jadi kita perlu tahu untuk narkoba itu apa saja. Kalau untuk mengidentifikasi penggunanya, biasanya itu bisa diketahui dari gejala-gejalanya itu. Bisa dibedakan yang mana yang berubah, mana yang enggak gitu. Lalu untuk penanganan narkoba itu kita itu harus apa ya, mempunyai kesadaran diri lah. Kita harus tahu kalau narkoba itu sebenarnya nggak baik. Terus kita harus pintar-pintar juga untuk memilih pergaulan. Pergaulan yang salah itu bisa membawa kita ke narkoba. Terus kalau orang lain narkoba kan biasanya kan karena apa ya, depresi atau apa. Jadi kalau sebaiknya kalau punya masalah itu harus bisa kita lah kita menyelesaikan. Jangan sampai kita depresi terus kita langsung larinya ke narkoba gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa diulangi kami dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa faktor penyebab narkotika? Faktor narkoba di dalam masyarakat. Kalau menurut saya, yang pertama itu biasanya dari pergaulan. Jadi teman-temannya itu ada yang sudah makan itu terus diajakin apa gimana itu. Terus yang kedua biasanya ya mereka itu depresi, punya banyak masalah, terus mereka lain ke minum keras atau narkoba gitu. Terus mungkin apa ya? Itu sih ya. Tuh, oke, kalau kita untuk pertanyaan yang terakhir, ketika ada teman anda yang terdeteksi dalam memakai atau berencana pulang, apa reaksi anda? Dia bebas aja. Dalam saja. Biasanya cuma dia itu sebenarnya sih untuk kebaikan dia sendiri. Soalnya kalau kita laporkan dia, nanti dia itu bisa direhabilitasi lah. Jadi dia itu bisa berhenti pakai narkoba setelah direhabilitasi gitu. Kalau kita nggak rehabilitasi cuma dibilangin aja itu susah soalnya nggak ada support systemnya nih dia. Kalau sudah direhabilitasi kan di sana ada support system, ada ya sosialisasi, ada ya pokoknya yang bisa bikin dia bebas dari narkoba lagi. Baik, terima kasih atas waktu luangnya masnya. Terima kasih dari kami. Sekian. Ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Oke.